Jumpa kembali dengan saya, Kuria CGP Angkatan 6 dari Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah. Yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata ini adalah bahwa dalam pembelajaran di kelas hendaknya guru memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Ketika melihat anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Memperhatikan hal ini, saya sebagai guru memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Namun, tidak semua yang baru itu baik, sehingga perlu diselaraskan terlebih dahulu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, siswa harus dibekali dengan kecakapan abad 21. Dari latar belakang tersebut, dapat saya simpulkan bahwa ada dua pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang akan saya terapkan pada aksi nyata saya kali ini. Yang pertama adalah bermain merupakan kodrat anak. Permainan anak itulah pendidikan. Yang kedua, KHD mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Di zaman ini, anak-anak sudah sangat tergantung dan familiar pada penggunaan gadget atau handphone, baik digunakan sebagai alat media sosial maupun untuk bermain game. Oleh karena itu, saya memanfaatkan fenomena ini agar siswa tergiring pada penggunaan gadget sebagai media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Bentuk aksi nyata yang saya lakukan adalah memadukan pemikiran KHD, yaitu azas bermain dan azas kodrat zaman dalam pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan aplikasi Quizzes. Tujuan kegiatan aksi nyata yang saya lakukan ini adalah yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang inovatif sehingga menjadikan siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang terpusat kepada siswa atau student-centered learning sehingga dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam aksi nyata ini adalah pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan guru CGP yang lain. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif dengan model pembelajaran problem-based learning menggunakan video YouTube dan Quizzes. Yang ketiga, menyusun soal kuis menggunakan aplikasi Quizzes yang akan dimainkan di akhir pembelajaran. Pada penerapan aksi nyata yang saya lakukan, pertama, melaksanakan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, saya awali dengan pendahuluan yang berisi dengan mengucapkan salam, menyapa peserta didik, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Dan mengabsen kehadiran siswa. You know who is not coming today, Faris? Uma sama Fadila, Bu. Siapa? Uma sama Siti. What happened to them? Selain itu, saya membuat kesepakatan bersama dan menyampaikan ruang lingkup serta tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mengetahui definisi tentang recount text dan tujuan dari recount text. Pada inti pembelajaran, peserta didik, saya beri motivasi atau rangsangan tentang materi yang akan dipelajari dengan cara mengamati video tentang recount text. Amar bought some t-shirts and merchandise at that market. Dan lain sebagainya. Kemudian ada where.
Peserta didik saya kelompokkan secara heterogen, duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Secara berkelompok menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan leksikon dalam grup masing-masing. Setelah itu, saya meminta salah satu perwakilan grup mempresentasikan dan menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari recount text. Recount text adalah teks yang menceritakan pengalaman pribadi yang terjadi di masa yang lalu. Struktur dari recount text ada 3. Yang pertama ada orientation. Orientation adalah perkenalan tokoh, tempat terjadi, dan waktu terjadi. Yang kedua ada event. Event adalah tahapan kejadian. Dan yang terakhir adalah reorientation. Reorientation adalah paragraf yang menceritakan perasaan orang dalam cerita. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik bermain kuis melalui aplikasi Quizizz terkait teks recount sebagai evaluasi pembelajaran. Dengan melakukan langkah-langkah, pertama, saya meminta peserta didik untuk join ke dalam aplikasi Quizizz menggunakan link atau kode yang telah di-share di grup WhatsApp. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan nama dan mengetik kode yang telah ditentukan untuk berpartisipasi dalam kuis, baik mode langsung ataupun menyelesaikan pekerjaan rumah. Dari apa yang telah saya lakukan, bisa dirasakan bahwa hampir semua siswa antusias, fokus, dan happy mengerjakan kuis ini tanpa menyontek teman. Karena ada timer yang disetting untuk mengerjakan tiap butir soal. Di akhir pembelajaran, saya bersama peserta didik melakukan diskusi kelas untuk menganalisis hasil jawaban dan menyamakan persepsi tentang materi yang dipelajari. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ratih Mawarti, Guru Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah setelah saya belajar kuisi sama Miss Kuria, saya jadi seneng dan saya jadi pede ketika memberi ulangan ke anak-anak. Saya merasa pasti anak-anak juga suka, karena apa? Dia merasa HP-nya bermanfaat ketika adakan ulangan. Nah, saya yakin anak-anak suka, ibu gurunya juga suka, pasti hebat deh hasilnya. Terima kasih Miss Kuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Simtan Ahmad. Saya dari KL 1 kelas 10 ya. Kesan saya memakai aplikasi Quizizz ini sangat memudahkan ya, apalagi saya belajar bahasa Inggris tambah mudah, terus juga enak lah gitu, nyaman belajarnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian aksi nyata modul 1.1 yang telah saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.